Di sebuah kota kecil yang tenang di pinggiran Jawa Timur, berdirilah sebuah rumah tua dengan pagar besi berkarat dan halaman yang selalu tampak lembab meski matahari bersinar terik. Rumah itu tampak biasa saja di siang hari. Dindingnya berwarna krem pudar, jendela kayunya sudah mulai rapuh, dan atap gentengnya ditumbuhi lumut. Namun, bagi warga sekitar, rumah itu lebih dari sekadar bangunan kosong. Mereka menyebutnya rumah sewa berhantu, tempat di mana penghuni yang datang tak pernah betah lama. Suatu sore di awal musim hujan, sebuah mobil hitam tua berhenti di depan rumah itu. Dari dalamnya turun seorang pria parubaya bernama Pak Aryo, bersama istrinya Bu Dewi, dan putri mereka yang masih berusia 9 tahun, Mawar. Mereka baru pindah dari kota lain karena pekerjaan Pak Aryo yang mengharuskannya menetap di daerah itu selama beberapa bulan. Rumah yang disewa ini, menurut pemiliknya, murah dan luas, sempurna untuk keluarga kecil yang baru memulai hidup di tempat baru. Saat pertama kali membuka pintu, aroma apek langsung menyergap hidung mereka. Bau itu seperti campuran antara debu lama dan sesuatu yang lebih aneh, seperti bunga melati yang sudah busuk. Bu Dewi menutup hidungnya sambil bergumam. Mungkin belum dibersihkan lama. Yah, nanti sore kita pel aja. Pak Aryo hanya mengangguk sambil menyalakan lampu ruang tamu. Cahaya kuning redup menyinari dinding yang penuh bercak hitam seperti bekas lembab. Di pojok ruangan, Mawar memperhatikan sesuatu. Sebuah kursi goyang kayu tua yang tampak asing. Ia menatap lama ke arah kursi itu, sebelum berkata pelan, "Mah, kursinya gerak sendiri, deh." Bu Dewi tersenyum kecil, mengira anaknya berimajinasi. Tapi ketika ia menoleh, kursi itu memang sedikit bergoyang pelan, seolah baru saja ada seseorang yang duduk di sana dan baru saja bangkit. Malam pertama mereka di rumah itu berlangsung dengan perasaan tidak nyaman. Hujan deras turun sejak pukul 8 malam, membuat suasana semakin suram. Dari kamar, terdengar suara tetesan air dari atap, bersahutan dengan derit kayu yang seakan bernafas. Pak Aryo mencoba tidur lebih awal karena kelelahan, sementara Bu Dewi masih sibuk menata pakaian. Namun, sekitar tengah malam, suara langkah kaki terdengar di lorong rumah, pelan, berat, dan teratur. Mawar yang tidur di kamarnya sendiri tiba-tiba mengetuk pintu kamar orang tuanya sambil menangis. "Mah, tadi ada yang manggil namaku dari jendela." Bu Dewi langsung memeluk anaknya, mencoba menenangkan. Tapi ketika ia menoleh ke arah jendela kamar Mawar, kaca itu tampak berembun dari dalam. Dan di atas embun itu, ada tulisan samar dengan jari, "Sudah lama aku menunggu." Sejak malam itu, suasana di rumah sewa itu tidak pernah lagi terasa tenang. Hari-hari berikutnya, Bu Dewi mulai merasa rumah itu seperti hidup. Kadang ia mendengar langkah kaki di dapur padahal tak ada siapapun. Kadang pintu belakang terbuka sendiri walau sudah dikunci rapat. Yang paling sering membuatnya merinding adalah suara perempuan bersenandung pelan dari arah kamar mandi. Suara yang lembut tapi terasa dingin dan bergetar, seperti berasal dari dinding itu sendiri. Pak Aryo awalnya menganggap semua itu cuma perasaan istrinya. Ia orang yang rasional dan tak percaya hal gaib. Namun, suatu malam ketika ia sedang bekerja di ruang tamu, layar laptopnya tiba-tiba mati sendiri. Ia mencoba menyalakannya lagi, dan saat menyala, kamera laptop menampilkan pantulan wajah seseorang di belakangnya. Sosok perempuan dengan rambut panjang basah, berdiri diam di tengah ruangan. Refleks Pak Aryo menoleh. Tapi ruangan itu kosong. Hanya ada bau melati busuk yang semakin menyengat. Esoknya, Pak Aryo pergi ke rumah pemilik untuk menanyakan sejarah rumah itu. Si pemilik, seorang pria tua berkacamata, menatapnya lama lalu menghela napas berat. "Saya pikir Bapak nggak bakal nanya. Rumah itu dulu punya adik saya. Namanya Raras. Ia tinggal di sana bersama suaminya. Tapi suaminya berselingkuh. Dan Raras ditemukan tewas gantung diri di kamar depan. Sejak itu, siapapun yang menempati rumah itu, ya, selalu diganggu." Wajah Pak Aryo memucat. Ia teringat kursi goyang di ruang tamu. Kursi itu ada di kamar depan, tempat Raras ditemukan. Malamnya, gangguan semakin menjadi. Angin berhembus kencang dari arah dapur meski semua jendela tertutup rapat. Lampu padam tiba-tiba, dan suara tawa lirih terdengar dari setiap sudut rumah.
Mawar berteriak dari kamarnya. Ketika Pak Aryo berlari ke sana, anaknya duduk di pojokan dengan wajah pucat dan mata kosong. Ayah, perempuan itu bilang dia suka aku. Dia pengen aku temani main di kursinya. Pak Aryo memeluk Mawar erat. Saat itu juga kursi goyang di ruang tamu mulai berderit keras. Bergoyang cepat tanpa ada yang menyentuh. Dari arah dapur, pintu menutup sendiri dengan keras BLAKK. Dan di dinding, muncul bekas tangan seperti dicakar dari dalam tembok. Bu Dewi mulai menangis ketakutan. Ia memohon agar mereka pergi malam itu juga. Tapi hujan turun deras, petir menyambar, dan jalan keluar seperti tak terlihat. Semua lampu mati, rumah itu menjadi gelap gulita. Hanya disinai cahaya petir yang sesekali memperlihatkan bayangan sosok perempuan berdiri di setiap pojokan ruangan. Rambutnya panjang, basah, menutupi wajah. Setiap kali petir menyambar, sosok itu semakin dekat, dan dekat. Tiba-tiba, semua sunyi. Hanya ada suara kursi goyang yang perlahan berhenti. Saat cahaya lilin kecil dinyalakan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di kursi itu duduk perempuan berpakaian putih. Tubuhnya kaku, mata menatap tajam ke arah mereka. Bibirnya bergerak pelan, menyebut satu persatu nama penghuni rumah. Aryo, Dewi, Mawar. Lalu ia tersenyum. Senyum lebar yang tak manusiawi. Sekarang, giliran kalian menunggu di sini. Lilin itu padam dengan sendirinya. Beberapa hari setelah rumah itu kembali sepi, warga sekitar mulai membicarakannya. Pasaman, Ketua RT, merasa perlu memeriksa karena pemilik rumah tidak dapat dihubungi dan barang-barang keluarga Aryo masih tertinggal. Bersama dua warga lain, ia datang pada sore hari, tepat sebelum maghrib. Begitu pagar dibuka, angin dingin berhembus aneh dari arah dalam. Aroma melati bercampur tanah basah langsung menusuk hidung mereka. Rumah itu tampak seperti tak ditinggali lama. Tapi anehnya, lantai masih bersih. Lampu ruang tamu menyala redup. Dan di meja makan masih ada teko berisi air, seolah penghuninya baru saja pergi sebentar. Saat mereka masuk, suasana seketika berat. Dinding terasa lembab, dan setiap langkah seperti menimbulkan gema panjang yang aneh. Ketika mereka melewati ruang tamu, kursi goyang itu kembali menarik perhatian. Kursi itu bergoyang pelan sendiri, padahal tidak ada angin. Pasaman mencoba menenang diri dan berkata, "Sudahlah, mungkin tikus yang lewat." Namun, salah satu warga, Randy, berjongkok dan menatap lantai di bawah kursi. Wajahnya langsung pucat. "Pak, ini bukan jejak tikus, ini jejak kaki manusia, tapi kecil dan basah." Jejak kaki itu terlihat jelas, dimulai dari arah dapur, mengarah ke kursi goyang, lalu berhenti di depannya. Mereka saling pandang, lalu Randy memberanikan diri menelusuri jejak itu ke dapur. Saat sampai di sana, bau busuk semakin kuat. Dari arah bak cuci piring, terdengar suara ciprat air seperti seseorang sedang mencuci tangan. "Bu Dewi," panggil Randy pelan. Tak ada jawaban, tapi air terus mengalir. Padahal keran tertutup. Ia mendekat, dan tiba-tiba, dari dalam bak cuci muncul tangan putih pucat mencengkeram lengannya dengan kuat. Randy berteriak histeris. Pasaman dan warga lain menariknya ke belakang. Tapi tangan itu mencakar kulitnya hingga berdarah sebelum menghilang ke dalam air yang berubah merah kehitaman. Mereka lari terbirit-birit keluar rumah. Tapi begitu sampai di depan, pagar besi sudah terkunci rapat padahal tadi terbuka. Mereka mencoba memanjat, tapi udara di sekitar terasa begitu berat dan dingin. Tiba-tiba dari arah dalam rumah terdengar suara anak kecil tertawa. Tawa yang mereka kenali dari cerita warga, tawa Mawar. "Hehehe, ayah, ibu, mereka datang lagi." Suara itu bergema, disusul langkah kecil menuju pintu. Pintu depan rumah perlahan terbuka sendiri. Di balik kegelapan tampak sesosok anak kecil berdiri. Rambutnya menutupi wajah, pakaiannya lusuh dan basah. Ia memegang boneka lusuh yang meneteskan air. "Kalian mau main sama aku?" katanya lembut. Suaranya bergema tak wajar. Lampu teras tiba-tiba padam. Dan dari arah dalam rumah, suara perempuan bersenandung lagi. Lagu yang sama seperti yang pernah didengar Bu Dewi. Lembut, tapi melengking di akhir, membuat bulu kuduk berdiri. Pasaman berteriak keras membaca doa. Dan tiba-tiba semua hening.
Pintu kembali tertutup dengan keras BRAAK, dan ketika mereka menoleh ke arah gerbang, pagar sudah terbuka seperti semula. Tanpa pikir panjang, mereka kabur dari sana, tak menoleh lagi. Sejak malam itu, tak ada warga yang berani mendekat ke rumah itu lagi. Namun, keanehan belum berhenti. Setiap malam Jumat, lampu rumah itu selalu menyala sendiri. Kadang terlihat bayangan keluarga kecil sedang makan malam di dalam. Kadang suara kursi goyang terdengar dari jauh, bersahutan dengan tawa kecil seorang anak dan bisikan perempuan yang memanggil nama seseorang. Aryo, Dewi, Randy. Suara itu kini tak hanya memanggil penghuni lama, tapi juga mereka yang pernah masuk ke rumah itu. 3 hari setelah kejadian itu, rumah tersebut dibiarkan terbuka begitu saja. Warga tak berani mendekat, bahkan hanya untuk menutup pintunya. Namun bau busuk mulai menyebar sampai ke jalan depan, membuat beberapa orang akhirnya memberanikan diri melapor ke pihak kepolisian. Sore itu, 2 petugas datang bersama pasangan. Mereka masuk dengan membawa senter dan masker, bersiap menghadapi apapun yang mungkin mereka temukan. Dari luar, rumah itu tampak sama, kusam, sunyi, dan dipenuhi debu. Tapi begitu melangkah ke dalam, udara di sana berbeda. Dingin dan menyesakkan, seperti ada sesuatu yang menatap dari balik dinding. Mereka mulai menyisir setiap ruangan. Di kamar depan, tempat kursi goyang itu berada, mereka menemukan pakaian-pakaian keluarga Pak Aryo tergantung rapi. Di meja masih ada foto keluarga mereka bertiga yang tersenyum hangat. Tapi anehnya, bagian wajah ketiganya sudah pudar seolah terhapus dari waktu. Pasaman memandangi kursi goyang itu dengan ngeri. Kursi itu, dari dulu tidak pernah pindah, gumamnya pelan. Salah satu petugas mendekati kursi dan menyorot senter ke bawahnya. Ia mendadak mundur dengan wajah pucat. Pak, lihat ini, di bawah kursi itu. Lantainya basah dan berlendir. Tapi yang membuat mereka gemetar adalah bekas telapak tangan yang terukir di ubin, 3 pasang, berbeda ukuran. Seolah ada 3 orang yang menempelkan tangannya di sana. Lalu perlahan, ditelan oleh lantai. Dari bekas itu, mengalir rembesan air berwarna merah kecoklatan. Mereka terus menelusuri rumah, sampai ke kamar mandi belakang. Di sanalah bau busuk paling kuat terasa. Saat petugas membuka pintu, air di bak mandi tampak hitam pekat, tapi di permukaannya mengapung boneka lusuh milik Mawar. Boneka itu menatap lurus ke arah mereka dengan mata kancing yang hanya satu. Dan dari mulut boneka itu keluar suara lirih, hampir seperti bisikan. Main, sama aku lagi. Senter petugas tiba-tiba mati. Suasana langsung gelap. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki. 3 langkah kecil, lalu kursi goyang di ruang depan berderit lagi. Suara perempuan bersenandung pelan. Kali ini lebih jelas. Sudah lama, aku tidak sendiri lagi. Petugas segera menarik pasaman keluar sebelum mereka benar-benar kehilangan akal. Begitu sampai di luar, semua lampu rumah menyala bersamaan. Dari balik jendela, mereka melihat bayangan keluarga Aryo, Pak Aryo, Bu Dewi, dan Mawar, sedang duduk di ruang tamu. Tersenyum ke arah mereka, dengan sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakang kursi. Tangannya menyentuh pundak masing-masing. Lalu satu persatu lampu padam. Rumah itu kembali gelap gulita. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyewakan rumah tersebut. Pemiliknya menjual tanah itu murah, tapi tak ada yang mau membeli. Anehnya, setiap kali ada orang yang mencoba memotret rumah itu, hasil fotonya selalu menampilkan hal yang sama. Kursi goyang, 3 bayangan samar di dalamnya, dan tulisan kabur di dinding. Sekarang kami tinggal di sini, selamanya. Hingga kini, warga masih mendengar suara-suara dari dalam rumah setiap malam Jumat. Kadang ada suara anak kecil memanggil, kadang tawa lembut perempuan dari arah dapur. Dan bila angin berhembus dari selatan, bau melati busuk itu selalu kembali, tanda bahwa rumah itu belum benar-benar kosong.